Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lesi Mesasari, NIM 19121136, kelas 2A, Prodi S1 Keperawatan, mata kuliah Kewarganegaraan. Di sini saya akan mempresentasikan makna Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Pertama, lambang Pancasila. Pengertian Pancasila. Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia menjadi dasar pedoman dalam segala pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan. Pancasila merupakan cerminan bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalam Pancasila menjadi tolak ukur bagi bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan bernegara. Karena konsekuensi dari hal itu, bahwa penyelenggaraan bernegara tidak boleh menyimpang dari nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Pancasila berarti 5 asas atau 5 dasar atau 5 sila. 5 sila tersebut adalah: yang pertama, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama, kedudukan nilai, norma, dan moral dalam masyarakat. Yang A. Kedudukan nilai dalam masyarakat. Kehidupan manusia dalam masyarakat, baik secara pribadi maupun sebagai masyarakat, senantiasa berhubungan dengan nilai-nilai, norma, dan moral. B. Kedudukan norma dalam masyarakat. Norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan motivasi tertentu. Norma sesungguhnya perwujudan martabat manusia sebagai makhluk budaya, sosial, moral, dan religi. C. Kedudukan moral dalam masyarakat. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut perilaku manusia. Makna nilai dalam Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan pencipta alam semesta. Dengan nilai ini menyatakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius, bukan bangsa etis. 2. Nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. 3. Nilai persatuan. Nilai persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung makna sesuatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga perwakilan. 5. Nilai keadilan. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahir ataupun batin. Selanjutnya, makna lambang Pancasila. Pertama, bintang. Ketuhanan yang Maha Esa. Bintang mengandung makna
nur atau cahaya. Bintang memiliki 5 sudut, maksudnya untuk menerangi dasar negara yang 5 dan tujuan negara yang 5. Warna hitam melambangkan warna alam atau warna asli. Makna sila pertama. 1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Mengembangkan sikap menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan menganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. 6. Mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. 7. Tidak memaksa sesuatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan kepada orang lain. Selanjutnya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mata rantai yang berbentuk segi 4 melambangkan laki-laki, sedangkan lingkaran adalah perempuan. 2. Mata rantai yang saling berkaitan melainkan satu sama lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Makna sila kedua. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajat. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selera. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8. Berani membela kebenaran dan keadilan. 9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. 10. Mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. 3. Persatuan Indonesia. Pohon beringin merupakan pohon yang besar di mana banyak orang bisa berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Pohon beringin memiliki sulur dan akar yang menjajar kemana-mana, namun tetap berasal dari satu pohon yang sama, seperti halnya suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Makna sila ketiga. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, dan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala benteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul seperti halnya musyawarah di mana orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Makna sila keempat. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksakan kehendak orang lain, mengutamakan musyawarah
dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah, dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan musyawarah. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang, syarat utama untuk mencapai kemakmuran yang merupakan tujuan utama bagi sila kelima ini. Makna sila kelima yaitu 1. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Menghormati hak orang lain. 5. Memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. 6. Tidak menggunakan hak milik untuk sesuatu yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Suka bekerja, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial. Makna Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetap satu jua. Itu menjadi semboyan bangsa Indonesia dan tertulis pada lambang negara Garuda Pancasila. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki sekitar 17.000 pulau dan keberagaman suku, adat istiadat, bahasa, ras dan kebudayaan. Meski sangat beragam, bangsa Indonesia adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam suku, budaya, ras, agama, dan bahasa. Gina Lestari dalam jurnal Bhinneka Tunggal Ika, Khasanah Multikultural Indonesia di Tengah Kehidupan Sara, mengatakan pluralitas dan heterogenitas yang tercermin pada masyarakat Indonesia diikat dalam prinsip persatuan dan kesatuan bangsa yang kita kenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ini mengandung makna meskipun Indonesia berbhinneka tetapi terintegrasi dalam kesatuan. Ini merupakan sebuah keunikan tersendiri bagi bangsa Indonesia yang bersatu dan dalam suatu kekuatan dan kerukunan beragama, berbangsa dan bernegara yang harus diinsafi secara sadar. Dilansir dari Kompas.com 29 bulan 3 2018, Presiden Joko Widodo bersyukur jika Indonesia, negara yang kaya akan suku dan agama, bisa mempertahankan dan memelihara kesatuan. Indonesia yang kaya akan perbedaan dan mampu menjaganya dalam persatuan menjadi inspirasi bagi negara-negara lain di dunia dalam menjaga persatuan. Indonesia memiliki 700
14 suku dan maupun terpelihara dalam persatuan. Sementara beberapa negara lain tidak mampu memelihara perbedaan ini. Meski jumlah suku tidak sebanyak di Indonesia, ujar dia. Berkat perjuangan para pahlawan, para syahada, para ulama Indonesia bisa menjadi bangsa yang kokoh. Sejak awal berdiri, Indonesia adalah bangsa yang sangat bineka, sangat beragam, dan sangat majemuk. Fungsi Bhinneka Tunggal Ika yang pertama, mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku, ras, dan agama. Kedua, menghambat semua konflik yang didasari atas kepentingan pribadi dan kelompok. Tiga, mempertahankan kesatuan bangsa Indonesia. Empat, mempertahankan kewujudan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Lima, mewujudkan masyarakat madani. Enam, mewujudkan perdamaian Indonesia. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.